Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kita jalankan sekuat tenaga kita apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan dengan mutlak apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, akhlak Qur'ani dan barometer iman adalah tema singkat kita pada hari ini, yang nantinya akan dikerucutkan pada salah satu akhlak, yaitu ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita atau setiap manusia mereka memiliki tabiat, mereka memiliki watak, memiliki muruah, memiliki din. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan khuluq, yang bentuk mufradnya adalah akhlak. Yang kita sudah jelaskan tadi, maksud atau arti secara bahasa dari akhlak adalah toba', tabiat, atau juga sajiyah yang diartikan dengan watak, atau juga din, agama, muruah seseorang. Yang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu ada khuluq yang azim, yang artinya apa? Watak, sikap, agama yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita atau semua manusia di dalam segala aspek kehidupannya pasti tidak lepas dari yang namanya akhlak tersebut atau watak tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin muncul pertanyaan, apakah akhlak itu atau watak itu jibilli atau fitrah atau muktasib yang bisa diciptakan atau bisa dilahirkan? Maka kata para ulama jamaah yang dirahmati Allah, akhlak itu, sikap atau watak itu bisa disebut dengan fitrah, yang artinya apa yang telah disediakan oleh Allah. Jadi setiap manusia sudah disediakan atau diberikan watak masing-masing kepada setiapnya. Jadi ada yang diberikan watak yang baik dan ada yang diberikan watak yang buruk. Maka diartikan oleh para ulama dalam makna istilah atau makna syar'i dari akhlak itu adalah sifat-sifat yang ada atau tertanam di dalam jiwa seseorang, baik itu sifat buruk maupun sifat baik. Yang kalau kita lihat dari pengertian yang disimpulkan oleh Imam Ghazali misalnya, akhlak itu adalah sesuatu yang muncul dari diri seseorang tanpa pikiran dan tanpa pertimbangan. Jadi muncul dengan sendirinya, itulah akhlak atau watak. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada watak atau akhlak
yang memang fitrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan ini seperti disebutkan di dalam sebuah hadis, misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asyad Abdul Qais, yang ketika itu Rasulullah mengatakan kepadanya, inna fika, yaitu pada Asyad bin Abdul Qais itu, inna fika, pada dirimu, la khaslatan yuhibbuhumullah, ada dua sikap atau dua watak, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhumullah. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, pada dirimu ada al-hilm, yaitu lawan kata dari pemarah, jadi tenang. Yang kedua adalah wal anatun, tenang, tidak terburu-buru. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada dirimu ada dua perkara itu. Yang pertama hilm tadi, tenang, ya, tidak gampang marah. Yang kedua adalah anatun, tidak terburu-buru. Nah, ini kemudian disebutkan oleh para ulama, sifat Asyad Abdul Qais adalah sifat yang fitrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang seperti itu, yang dari kecil sifat wataknya adalah sifat yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang merasa memiliki itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua disebutkan oleh para ulama, ada akhlak atau watak yang buruk. Ya, karena apa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada mengatakan akhlak yang hasan, ya, di situ menunjukkan mafhum mukhalafahnya ada akhlak yang buruk. Dan mudah-mudahan kita semua dihindari dari akhlak yang buruk tersebut. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ketika para ulama mengatakan akhlak itu bisa muktasib, muktasib artinya bisa diciptakan. Nah, barang siapa yang hari ini merasa dirinya memiliki akhlak yang buruk, suka marah misalnya dan lain sebagainya, maka jamaah yang dirahmati Allah, dia bisa usahakan. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan mempelajari, wal hilmu bittahallum, ilmu itu dengan dipelajari, dan hilm, yaitu sikap tenang tadi, tidak gampang marah, itu pun dengan dilatih. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang hari ini memiliki sikap akhlak atau watak atau agama yang kita rasa sesuatu yang buruk ada pada diri kita, maka kita latih sehingga apa? Menjadi akhlak yang baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu akhlak yang baik, karena memang di dalam kehidupan kita, sikap kita tidak akan terlepas minimal dari 3 unsur. Yang pertama adalah perbuatan atau unsur dari lisan kita. Yang kedua adalah unsur hati kita. Dan yang ketiga adalah unsur perbuatan jasad kita. Ini tidak akan terlepas dari 3 perkara ini. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu adalah qaulun bil lisan, wal yaqinu bil qalbi, wal amal bil arkan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi ma'siyah. Iman itu, kata ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan kemudian dilakukan dengan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman. Sehingga saya katakan tadi, setiap iman seseorang tidak akan terlepas dari 3 perkara ini. Ucapan lisan yang kemudian disebutkan oleh para ulama dengan amal lisan. Yang kedua, yakin dengan hati, disebutkan oleh para ulama dengan amal qalbi, amalan hati. Dan kemudian al-amal bil arkan, yaitu perbuatan-perbuatan kita atau ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dengan anggota badan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan yang paling agung itu adalah amalan hati. Jadi selain amalan lisan dan amalan anggota badan kita, yang paling agung disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah amalan qalbi, amalan hati seseorang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di antara amal yang paling agung atau akhlak hati seseorang itu adalah al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Disebutkan oleh para ulama, ikhlas itu diambil dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya apa? Sikap loyal atau tulus. Itulah ikhlas. Yang diambil dari kata apa tadi? Akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya jemaah yang dirahmati Allah, seseorang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah,
maka dia akan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, setiap amalan kita itu nilainya adalah ibadah, baik di masjid maupun di luar masjid. Maka ketika kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita sudah menjadi orang yang dinamakan dengan mukhlis, yaitu orang yang loyal kepada Allah atau orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau para ulama mengartikan dengan makna istilah, jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah ayyaf'al mukallaf ta'ah lillah khalisah lillah wahdah, la yuridu biha ta'ziman wala tawqiran. Jadi para ulama mengatakan ikhlas itu adalah seseorang hamba yang telah diwajibkan amalan kepadanya atau mukallaf, beban syariat sudah diwajibkan kepadanya, dan kemudian dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, ketika dia mengerjakan ketaatan tersebut khalisah, tulus, lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya saja. Artinya apa? La yuridu biha ta'ziman minan nas. Dia tidak menginginkan dari amalan-amalannya atau perbuatan-perbuatannya, baik perbuatan lisannya tadi atau perbuatan hatinya atau perbuatan anggota badannya, dia tidak menginginkan kecuali apa? Kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan apa? Menginginkan pujian dari manusia, ta'ziman minan nas, tidak. Dia juga tidak menginginkan apa? Tauqiran atau kehormatan, dipuji oleh manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang yang memiliki akhlak ikhlas ini, yang pertama ini menunjukkan bahwa iman dia benar-benar kuat. Yang kedua apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan orang tersebut benar-benar orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang benar-benar menggunakan akal sehatnya. Kenapa? Karena bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, setiap perbuatan kita, ibadah kita, kalau kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut akan sia-sia saja. Bayangkan setengah jam kita duduk di masjid hari ini, bagi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, kalau misalnya tujuan dia hanya untuk dipuji oleh manusia, maka rugi saja kita habiskan waktu kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menggunakan akal sehat kita, 30 menit kita duduk di masjid, 30 menit saya berceramah di sini, kemudian saya ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 30 menit pun saya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Singkat di khutbah yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian, milikilah akhlak yang kita jelaskan tadi. Dari semua akhlak yang baik kita usahakan untuk kita miliki. Khususnya yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah amalan qalbi atau akhlak hati seseorang, yaitu ikhlas. Hadirkan di dalam jiwa kita pada setiap amalan, baik amalan di masjid maupun amalan di luar masjid, amalan di kantor maupun amalan di rumah. Hadirkan tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad misalnya dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang ketika itu, katakan, wahai kalian,
Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita di dalam hidup kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan kepada orang-orang ketika itu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka mudah-mudahan itu hadir pada diri kita. Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan, ibadahkah itu, perbuatankah itu, kalau tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau setiap amalan kita, perbuatan kita, tujuannya bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka sia-sia amalan kita, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir jemaah yang dirahmati Allah, ada satu ganjaran atau manfaat dari orang yang tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam setiap amalannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari godaan syaitan. Yang mana kita tahu jemaah yang dirahmati Allah, kendala terbesar kita di dalam melakukan ketaatan dan perbuatan baik yang lainnya itu adalah godaan syaitan. Waswis, apa artinya? Godaan atau bisikan. Ya, bisikan syaitan inilah kendala terbesar kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang berangkat tulus, ikhlas karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari godaan tersebut. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hijr ayat 39 dan 40. Allah katakan, ketika iblis mengatakan kepada Allah, ya, qala rabbi bima aghwaytani. Jadi iblis mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, seperti engkau telah menyesatkan aku. Karena kita semua tahu iblis itu sudah disesatkan oleh Allah. Bima aghwaytani, seperti engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ar, maka aku akan jadikan kejahatan itu, keburukan itu indah di pandangan manusia. Dan dia juga mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan manusia semuanya. La ughwiyannahum ajma'in. Jadi iblis itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Artinya apa? Dia akan bawa sekuat tenaga dia ke jalan yang sesat, ke jalan yang buruk. Tapi iblis juga mengatakan kepada Allah di ayat selanjutnya, ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu adalah orang-orang yang tulus, ikhlas kepada Allah. Dia memiliki akhlak tadi, ya, sikap loyal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam ibadahnya, di dalam pekerjaannya, dan semua aspek kehidupan dia yang lainnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang tersebut, iblis sendiri mengatakan, aku tidak akan mampu menggodanya. Jadi mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap atau watak atau akhlak ikhlas ini, sehingga apa? Kita mudah-mudahan mudah melawan perang setan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والقرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المخلصين ولا تجعلنا من الغاوين.